Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Sebelumnya Bapak Nopal Maliki selaku dosen pengampu dari mata kuliah Kapitas Selekta Pendidikan ini yang saya hormati. Video ini adalah hasil karya dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri Agus, dan ada teman saya Zainul Mustafa dan Ibu Siti Nuraini. Tema dalam video kali ini adalah pendidikan anti korupsi dalam Islam. Teman-teman silahkan selamat menonton, selamat menyaksikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa menambah wawasan untuk kalian. Untuk pembahasan yang pertama, yakni pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari kata corruption yang artinya penyelewengan, penggelapan, uang negara ataupun uang perusahaan dan lain sebagainya untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan orang lain. Nah, kalau dalam kamus ilmiah populer, kata korupsi itu mempunyai arti bahwasanya kecurangan, penyelewengan, atau penyalahgunaan jabatan. Kalau secara harfiah, korupsi itu memiliki arti yang sangat luas. Pertama, korupsi itu adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan atau yang lainnya, baik itu dipakai oleh pribadi ataupun untuk orang lain. Yang kedua, korupsi itu adalah busuk, rusak, suka memakai barang yang dipercayakan kepadanya dan dapat disogok melalui kekuasaannya. Nah, seperti itu teman-teman yang namanya korupsi. Saya tambahkan satu pendapat dari J.W. Scroll agar kita ini memiliki pengetahuan yang luas mengenai korupsi. Nah, kalau menurut J.W. Scroll, yang namanya korupsi adalah penggunaan kekuasaan negara untuk memperoleh penghasilan, keuntungan, atau prestisi seseorang atau untuk memberi keuntungan bagi sekelompok orang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau dengan norma akhlak yang tinggi. Seperti itu teman-teman pengertian korupsi. Bagaimana sih pandangan Al-Quran terhadap korupsi? Nah, berarti kita menuju poin yang kedua, yakni membahas pandangan Al-Quran terhadap korupsi. Seandainya kalau kita gali ini Al-Quran, pasti banyak ayat-ayat yang mengandung korupsi. Nah, di sini saya akan menyampaikan hanya satu ayat beserta tafsirannya, yakni surat Al-Baqarah ayat 188. Saya bacakan dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan jangan kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Nah, seperti itu teman-teman firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang memiliki keterkaitan dengan korupsi. Bagaimana hukumnya korupsi? Seperti itu. Nah, teman-teman, dalam ayat tadi dikatakan bahwasanya terdapat kata al-batil, yakni isim fa'il dari kata kerja batola yang berarti hilang, rusak, rugi, dan atau batal, yaitu menunjukkan sifat sesuatu, orang, atau barang, atau pekerjaan. Artinya bahwa yang batil, yang rusak, yang rugi, atau yang batal. Dari makna-makna tersebut,
bahwasanya dapat disimpulkan bahwa kata al-batil ini adalah suatu perbuatan atau cara yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mengikuti aturan atau hukum yang telah ditentukan oleh agama Islam, seperti melakukan korupsi, melakukan kolusi, suap, riba, dan lain-lain, baik untuk kepentingan perorangan atau kelompok ataupun keluarga yang dapat menghilangkan hak orang lain atau dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat atau negara. Selain kata al-batil, terdapat juga kata at-tudlu, diambil dari kata dalbun yang berarti ember. Artinya bahwa mengulurkan ember ke dalam sumur untuk memperoleh air. Jadi seperti korupsi itu seperti itu, istilahnya. Nah, sekarang tafsiran dari Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Menurut Al-Qurtubi, bahwasanya Allah melarang untuk memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Termasuk dalam larangan ini adalah larangan makan hasil judi, tipuan, rampasan, paksaan untuk mengambil hak orang lain. Seperti itu teman-teman. Allah melarang memakan harta orang lain, hak orang lain dengan cara mendapatkannya dengan cara yang batil. Bukan hanya harta orang lain, teman-teman, tapi harta yang diperoleh dengan diri sendiri pun jika kita menggunakan cara yang batil itu haram untuk dimakan. Seperti seorang pelacur yang melayani seorang pria, itu kan artinya diperoleh dengan caranya sendiri, tapi itu jalannya sangat batil. Seperti menjual minuman khamr, minuman keras, itu batil jalannya. Dan apalagi perbuatan zalim-zalim yang lainnya, itu haram hartanya untuk dimakan. Intinya Allah itu melarang memakan harta yang dengan cara mendapatkannya itu dengan cara yang batil. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya Al-Qurtubi juga mengatakan bahwa orang yang mengambil harta orang lain yang tidak atas cara yang dibenarkan oleh syar'i, maka ia telah memakannya dengan cara yang batil. Termasuk juga seperti ini teman-teman. Qadhi atau hakim memutuskan perkara sedangkan ia mengetahui yang dilakukannya itu batil, maka haram tidak akan menjadi halal karena keputusan hakim, karena ia memutuskan perkara yang zahir atau yang tampak, seperti itu. Nah, kalau menurut Al-Maraghi, tafsiran ayat ini adalah bahwa larangan Allah agar jangan kamu memakan harta di antara kamu. Maksudnya janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain. Adalah mengingatkan bahwa menghormati harta orang lain selainmu berarti menghormati dan menjaga hartamu. Jadi kita itu harus saling menghormati, artinya bahwa menjaga harta orang lain juga sama dengan menjaga harta kita sendiri. Selanjutnya menurut Al-Maraghi, bahwasanya banyak hal yang Allah larang dalam ayat ini, seperti makan riba, karena memakan riba itu adalah harta orang lain, memakan harta orang lain tanpa imbalan dari pemilik harta yang memberikannya. Juga termasuk dilarang adalah harta yang diberikan kepada hakim atau pejabat sebagai suap dan lain-lain. Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 188 tersebut dijelaskan bahwa Allah melarang untuk menyuap hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian harta orang lain dengan cara yang batil, seperti menyogok dan sebagainya. Dikatakan oleh Muhammad Quraisy Shihab bahwa salah satu yang terlarang dan sering dilakukan dalam masyarakat adalah menyogok atau memberi suap. Itu dilarang teman-teman. Nah itu teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya ada materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mustafa.
mengenai korupsi seperti itu. Oke teman-teman, selamat menonton, jangan skip tonton videonya sampai habis. Terima kasih. Materi selanjutnya yang saudara-saudara la inallah wa rasulullah takun fil hakim, yang artinya Allah mengutus orang-orang yang mogok dan orang-orang yang disuruh dalam memutuskan perkara. Riwayat At-Tirmidzi. Menurut Al-Qasihab, kata yang memulakan diterjemahkan berkhianat dari semua, sementara berkhianat itu sesuatu orang yang bisa mengingkari janjinya. Sementara itu ulama dipahami dalam arti bergesa-gesa mengambil sesuatu yang berharga dari rampasan perang. Karena itu mereka memahaminya terbatas dalam rampasan perang, tetapi penggunaannya dalam bahasa kata tersebut memiliki pengertian khianat secara umum, baik khianat dalam amanah yang diserahkan masyarakat maupun pribadi kepada pribadinya sendiri. Menurut Al-Qasihab, makna berkhianat adalah khianat secara umum. Orang berkhianat dalam memeranginya dengan menyembunyikan harta rampasan dalam sebagai koruptor atau korupsi. Menurut hadis yang telah disebut dengan demikian, maka setiap orang yang berkhianat seperti menyelenggarakan jabatan, menerima suap untuk memuaskan yang batil, atau mengangkat keluarganya untuk suatu jabatan, padahal keluarganya itu tidak memiliki kapabilitas, tidak profesional, dan tidak memiliki moral yang baik. Semuanya itu tergolong khianat, yang khianat kepada masyarakat dan negara. Orang yang khianat biasanya muncul dari pribadi korupsi ataupun pribadi suap dengan orang yang disuapnya. Lanjut selanjutnya ke C. Dampak negatif korupsi. Adapun dampak negatif korupsi adalah sebagai berikut: menghancurkan wibawa. 1. Menghancurkan wibawa hukum. Orang yang salah dapat lolos dari hukumannya, sedangkan yang belum jelas kesalahannya dapat merimpul dalam tahanan. Mencuri berarti hukumannya dapat mencuri uang rakyat. Koruptor yang merugikan negara dan masyarakat karena dia memiliki uang yang banyak untuk menyuap. Jadi seseorang itu bisa menyuap dengan cara mengambil uang rakyat sendiri. Yang kedua, menurut etos kerja, para pemimpin dan pejabat mengakal pemerintahan dalam mereka yang tidak mempunyai etos kerjanya yang baik, sehingga mengakibatkan menurut etos kerjanya baik, menurut mereka uang itu segalanya. Jadi semua orang itu mengambil uang itu dan untuk keperluan diri sendiri, bukan keperluan untuk masyarakat atau rakyatnya. Yang ketiga, menurut kualitas, seseorang yang pandai dapat tersingkirkan oleh orang yang bodoh tetapi berkontak tebal. Seseorang profesional dan dapat terdapat oleh mereka yang belum berpengalaman tetapi berkuat karena nepotisme dalam banyak duit atau banyak uang. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi, karena uang negara hanya beredar di kalangan kelas elit atau kelas atas. Jadi uang negara itu beredar di kelas atas atau kelas elit. Jadi orang pemimpin itu mengambil uang negara itu dengan cara korupsi atau korupsor, dengan menyogok seseorang dengan cara yang tidak baik atau keperluannya diri sendiri. Ada pengelolaan yang berakibat tidak menghabiskan uang secara marat atau
lahir fenomena di atas. Jadi seseorang itu mengambil uang dengan haknya, bukan haknya sendiri, tapi dia itu untuk keperluannya diri sendiri atau keperluannya keluarganya. Cukup sekian. Assalamualaikum, saya Siti Nuraini akan melanjutkan pemateri yang sebelumnya, yakni Zainul Mustafa. Saya akan menerangkan tentang poin D atau poin keempat, yakni pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan Islam. Pendidikan adalah cerminan masyarakat. Artinya kegagalan pendidikan berarti kegagalan dalam masyarakat. Demikian pula sebaliknya, keberhasilan pendidikan mencerminkan keberhasilan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas akan menciptakan masyarakat yang berkualitas pula. Ada satu hal yang tidak kalah penting dalam pemberantasan korupsi, yakni pencegahan korupsi. Pencegahan ini menjadi bagian paling penting dalam program pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, pencegahan korupsi harus diajarkan di setiap jenjang pendidikan. Mengapa sih harus diajarkan di setiap jenjang pendidikan? Sebab pertama, korupsi hanya dapat dihapuskan dari kehidupan kita secara berangsur-angsur, jadi tidak bisa dihilangkan secara langsung. Yang kedua, pendidikan anti korupsi sebaiknya berupa persilangan antara pendidik, watak, dan pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, pendidikan untuk mengurangi korupsi seharusnya berupa pendidikan nilai, yaitu pendidikan untuk mendorong setiap generasi menyusun kembali sistem nilai yang diwarisi, yakni nilai moral atau nilai kepedulian terhadap sang lainnya. Sangat mungkin korupsi dihapus melalui sektor pendidikan apabila kita bersungguh-sungguh bertekad memberantas korupsi dari berbagai aspek kehidupan, bukan hanya pada tingkat lembaga atau organisasi-organisasi yang besar, tapi kita juga dapat berinteraksi sesama manusia, termasuk dalam proses belajar dari generasi muda. Pendidikan harus mampu menjadi benteng moral. Sikap-sikap yang seharusnya ditanamkan adalah nilai-nilai anti korupsi seperti jujur dan bertanggung jawab. Sikap jujur dan bertanggung jawab seharusnya dapat dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang beragam seperti mengajak siswa membayar zakat, kemudian bersedekah, membayar infak, dan lain sebagainya. Pendidikan Islam anti korupsi tidak cukup hanya sampai di sini. Pemberantasan korupsi harus memiliki basis teologis sebagaimana kesepakatan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang mengeluarkan fatwa bahwa korupsi adalah syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berbasis teologis demikian, dosa korupsi dapat diputihkan dengan sedekah dan ibadah tertentu.